Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu sekalian. Berita gereja pada Minggu 29 Oktober 2023 yang perlu dicermati dan diperhatikan adalah nomor 7, Komisi Pemuda. Komisi Pemuda akan mengadakan acara Natal tahun 2023 dalam bentuk retreat di Wisma Goshen, Bandungan pada tanggal 13 sampai 14 Januari 2024. Mengharap kehadiran semua pemuda dan remaja GKJ Mlulor dengan kontribusi peserta untuk pemuda 100.000 per orang, remaja 50.000 per orang. Pendaftaran bisa menghubungi Saudara Fani dan Saudari Risna. Nomor 8, pendadaran persiapan perjamuan kudus. Pendadaran persiapan perjamuan kudus blok 1 dan blok 2 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 pukul 18.00 WIB di gereja. Dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Terus berita gereja yang nomor 10, perayaan Natal tahun 2023. Perayaan Natal GKJ Mlulor diadakan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pukul 18.00 WIB di gereja. Untuk membantu pengumpulan dana perayaan Natal tahun 2003, dimohon setiap kakak mendukung dana minimal 50.000 dapat dibayarkan melalui ketua blok masing-masing atau melalui kantor gereja. Mohon dukungan doa. Yang terakhir, nomor 13, Komisi Warga Dewasa. Komisi Warga Dewasa akan mengadakan kebaktian Padang pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 pukul 09.00 WIB ke Pemandian Limut Gonoharjo dengan pembicara Bapak Pendeta Emeritus Dr. Andes Bambang Irianto M.Min. Tema bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus. Kontribusi peserta untuk dewasa 20.000, anak 10.000, peserta di luar KWD 50.000. Pendaftaran dan pembayaran kontribusi bisa menghubungi Ibu Asih dan Ibu Kristina. Silakan segera daftarkan diri Anda karena kuota terbatas. Sekian berita gereja yang perlu diperhatikan dan cermati. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada sore hari ini Minggu 29 Oktober tahun 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Supriyono Purwoko SPAK dari GKJ Wisma Anugerah Candi dengan tema ibadah bertumbuh dalam kebiasaan positif. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 296, bait pertama, kedua, dan ketiga. Anak-anak puji nama Allah. Anak-anak puji nama Allah,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada sore hari ini bersama-sama kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Duduk. Nats pembimbing ibadah pada sore hari ini diambil dari Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, yang demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 200. Kita pujikan sebanyak 2 kali, Ku diubahnya. Berserah
Bersama-sama mari kita melihat bagaimana kita menjalani kehidupan secara khusus berkeluarga dan bergereja. Apakah sudah sesuai dengan perintah dan firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Jemaat yang terkasih, mari kita nyanyikan pujian penyesalan yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 201, bait pertama dan kedua. Sering kutanya pada diriku. Diriku
Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan sebagaimana terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan salam damai dengan kita saling berjabat tangan dengan saudara-saudara kita di sebelah kanan, kiri, depan, dan belakang kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian syukur yang diambilkan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 203 bait pertama dan ketiga. Ada damai sejahtera Allah. Sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah
Rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa bersama-sama karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan yang Maha Kasih, karena berkat Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan pada sore hari ini Tuhan pulih kumpulkan kami untuk bersama-sama kami beribadah di gereja-Mu ini. Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu sebagai bekal kami menapak hari yang akan datang. Biarlah kehidupan kami senantiasa diwarnai firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sangat membutuhkan. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi dengan kuasa kasih-Mu yang kudus, sehingga apa yang keluar dari mulutnya hanya firman Tuhan yang senantiasa membangun kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia dan turun ke dunia untuk menyelamatkan kami semua, bersama-sama kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebulan sudah bersama-sama kita kembali mencoba untuk menghayati bagaimana kita menjalani hidup berkeluarga. Banyak hal baru yang kita dapatkan di masa bulan keluarga ini, meskipun pada saat yang sama kita seperti diingatkan. Karena begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah yang muncul dalam kehidupan berkeluarga. Karena kita menjalaninya tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kembali di minggu ini kita melihat bagaimana menjalani kehidupan berkeluarga selama ini dan apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Tentu dengan harapan keluarga kita akan menjadi lebih baik lagi. Suasana hidup kita akan lebih menyenangkan lagi. Kehidupan anak-anak kita akan terbangun secara khusus dalam rangka mempersiapkan masa depan mereka. Hari ini kita akan berbicara dua hal, yaitu berkenaan dengan satu, kehidupan anak, yang kedua, kehidupan keluarga. Menurut saya sih ini merupakan rangkuman atas materi-materi yang sudah kita pergumulkan di PA, di persekutuan doa selama seminggu ini. Anak adalah buah hati dalam kehidupan keluarga. Dan setiap orang tua pasti akan mempertaruhkan semuanya untuk masa depan anak-anak kita. Namun jujur, saat ini kita sering melihat bagaimana anak-anak kita tidak menjalani kehidupannya sesuai yang kita harapkan. Bapak Ibu, saya kadang-kadang merasa asing ya. Mereka itu keluar masuk kamar, pagi berangkat, yang sudah bekerja, yang masih sekolah. Habis itu mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Dengan saudara-saudaranya pun hanya seperlunya. Apalagi dengan orang tua. Nah, situasi keluarga yang tidak sedemikian dekatnya, komunikasi yang terbangun tidak sedemikian akrabnya, ini sangat berbahaya ternyata. Karena akan segera muncul persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak perlu hanya karena komunikasi yang tidak begitu dekat. Anak begitu mudah tersinggung, orang tua begitu sensitif, hanya karena sekali lagi kesibukan masing-masing yang menjadikan kehidupan keluarga tidak lagi seakrab zaman keluarga saya kecil dulu. Lah, siapa yang bersalah dalam hal ini? Kita melihat sering kita menganggap anak-anak yang kurang begitu peduli, anak-anak yang kurang begitu berbakti, tidak lagi menjadi penurut orang tuanya. Dulu yang paling bertanggung jawab atas kepribadian anak adalah orang tua. Tetapi zaman sekarang sepertinya fungsi itu sudah agak berkurang. Bagaimana kita melihat keluarga-keluarga yang orang tuanya begitu sibuk? Ya tidak salah, dan itu merupakan tugas panggilan orang tua. Pagi berangkat, petang pulang bersama-sama dengan keluarga. Hanya beberapa saat bertemu, sudah sama-sama capeknya.
Orang tua sudah bergeser dari seorang pembimbing yang utama dalam kehidupan anak menjadi seorang penyokong dana saja untuk kehidupan mereka. Sing penting tak cukupi sak kabehane. Dulu kita berpikir sekolahlah yang bertanggung jawab atas terbentuknya karakter pribadi anak-anak kita. Tapi sekarang Bapak Ibu, apakah itu masih bisa kita jadikan pedoman? Perubahan kurikulum yang terus-menerus terjadi yang sekarang menurut banyak orang dalam bentuk sekolah sekarang anak dituntut untuk aktif mengembangkan kemampuannya sendiri. Guru tidak lebih hanya seorang mentor ya, yang mengarahkan. Tentu bukan sistem yang sama sekali keliru, bukan. Tapi kenyataan itu menjauhkan bagaimana interaksi antara guru dengan murid itu sendiri. Nek ora keliru ya ora penting ditegur. Kalau tidak salah banget ya tidak penting untuk diingatkan dan sebagainya. Praktis saat ini yang begitu setia mendampingi kehidupan anak-anak kita hanyalah YouTube, apa mulai nggih? TikTok. Napa mulai nggih? Napa? Game dan sebagainya. Di hadapan anak-anak kita YouTube adalah kebenaran, sehingga ketika ada persoalan mereka segera banyak tanya Google, ini jawabannya. Padahal itu juga tidak pasti benar, hanya tulisan dari beberapa orang. TikTok menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Ini yang menghasilkan, ini yang sederhana dan sebagainya. Keluarga sudah menyerahkan kehidupan pembinaan, pendampingan anak-anak kita pada hal-hal yang bersifat elektronik. Sehingga tanpa sadar terbentuklah sekarang ini generasi yang disebut generasi strawberry. Banyak disuarakan ya. Anak sekarang di jenjang usia 3 sampai 23 tahun mereka disebut sebagai generasi strawberry. Pun perso banget ya strawberry ya. Warnanya menarik, seger gitu. Itulah anak-anak kita yang perlu kita waspadai. Bagaimana kita menata mengelola generasi strawberry itu. Mereka pinter secara ilmu pengetahuan. Mereka hebat. Kadang-kadang orang tuanya kalah. Bapak Ibu, enten sing ngajari lare-lare panjenengan putra-putra panjenengan dolanan HP? Hampir tidak ada. Tetapi ada anak sekarang yang tidak tahu bagaimana memainkan HP. Sinaune kok ngendi? Mereka mempunyai kemampuan otak yang luar biasa. Mereka anak-anak yang pintar, mereka anak-anak yang cerdas. Namun yang perlu diingat, mereka adalah strawberry. Menarik, indah, tetapi karakternya dia itu sangat lemah. Setelah intelektual mereka luar biasa, tetapi mental mereka itu begitu mudah patah, Bapak Ibu. Makanya kita harus ekstra hati-hati menghadapi generasi ini yang kita pergumulkan di materi yang ketiga kalau tidak salah. Ketika ada persoalan panjenengan jangan coba-coba mengajak berdebat dengan mereka, kalah kita. Kalah. Mereka memang luar biasa. Tetapi jangan mencoba kita memakai otoritas sebagai orang tua, luka hati mereka. Karena sekali lagi mereka tuh otaknya luar biasa tetapi hatinya sangat lemah. Seperti buah stroberi.
Bagaimana kehidupan keluarga yang harus kita bangun bersama-sama. Di lintas generasi dengan ciri khas masing-masing yang berbeda. Bagaimana kita memahami perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan berkeluarga. Ini tidak mudah. Ini cukup berat. Namun tidak mungkin kita menyerah. Ada yang menyerah? Beberapa bulan yang lalu saya cukup kaget Bapak Ibu. Ternyata saya tidak tahu istri saya itu mendiamkan anak bungsu saya sudah 10 hari lebih. Tak delok-delok orang tahu ngomong. Kenapa? Aku menyerah, Pak. Nek tak kandhani sak kecap, jawabannya 5 kecap. Ya memang mereka pinter itu. Generasi ini luar biasa. Jangan coba-coba berdebat dengan mereka. Begitu tak seneni, HP ini diuncal, mereka patah. Tidak mau belajar, tidak mau buka HP. Sekarang itu kan tugas-tugas itu kan di share lewat HP ya. Aku bingung, aku menyerah wis bapak wae. Ada yang begitu. Yo ora kudu. Bahkan ada yang mencoba untuk mengakhiri. Menyedihkan sekali. Tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan berkeluarga. Akhirnya memilih kita akhiri saja. Kita pisah dengan baik-baik saja. Bapak Ibu, mari kita mencoba untuk mengatasi persoalan ini. Bukan berdasarkan atas asumsi menurut saya, menurut tokoh itu dan sebagainya, tetapi menurut firman Tuhan. Yang kebetulan pada minggu terakhir bulan keluarga ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu, Tesalonika adalah jemaat yang kecil, masih muda, lahir dari hasil pekabaran Injil Paulus. Sehingga hubungan antara Paulus dengan jemaat Tesalonika ini menjadi hubungan pribadi yang luar biasa dekatnya. Tadi kita membaca bagaimana Paulus seorang Yahudi yang sangat menghargai, menghormati kelaki-lakiannya. Wong Yahudi niku aku ki wong lanang. Salah satu kredo pengakuan mereka, aku bersyukur karena Tuhan ciptakan aku sebagai laki-laki. Itu wong Yahudi. Tetapi Paulus justru tidak mempertahankan itu demi menjaga relasinya dengan jemaat hasil pekabaran Injilnya yang ada di Tesalonika. Kita bisa baca di ayat yang ke-7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anak-anaknya. Dibutuhkan sebuah keberanian untuk merendahkan diri dalam rangka menjaga dan merawat kehidupan bersama sebagai jemaat yang ada di Tesalonika. Artinya kita bisa memahami pada saat itu ada relasi yang sangat indah antara seorang ibu, Bu Paulus gitu saja nggih. Karena ia laki-laki tetapi saat itu dia menempatkan diri sebagai seorang ibu. Dalam rangka apa? Mewujud nyatakan cintanya kepada jemaat, pada anak-anak. Seorang ibu yang berbicara dan gaya bahasanya itu memang feminim sekali. Ora kaya bapak nek duka ngoten niku. Meledak-ledak. Paulus baru menghadapi jemaatnya, anak-anaknya, keluarga yang dibangunnya, yang saat itu sedang menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Anak-anaknya sedang menghadapi persoalan-persoalan yang cukup berat. Apa yang Paulus lakukan? Yang pertama, ketika kita mencermati ayat sebelumnya, yaitu
Di pasal yang pertama ayat yang keempat, ini dasar utamanya. Paulus berkata kepada mereka, dan kami tahu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Paulus pertama mendasarkan perawatannya kepada jemaat dengan mengingatkan, kalian itu adalah umat yang dikhususkan oleh Allah. Sadar tidak Bapak? Bahwa keluarga-keluarga kita adalah keluarga-keluarga yang dipilih oleh Allah. Ibu-ibu sedang asring teng pasar nggih, pas belanja ajeng tumbas pelem ya. Milih nggih. Ya milih. Tapi disinggirke kok. Ajek nom kadang-kadang diambu. Tapi nek tumbas durian diambu. Buang. Belakang ada lubangnya kecil, biasanya ada ulatnya. Dipilih untuk dikasihi, dipilih untuk dibedakan harganya dengan barang-barang yang ada di sekitarnya. Keluarga saya, keluarga panjenengan adalah keluarga yang dipilih oleh Allah. Kita berbeda dengan yang lain. Kita berharga di hadapan Allah. Oleh karena itu sebagai satu keluarga yang dipilih, dikhususkan oleh Allah, maka hendaklah mereka mewujud nyatakan hidupnya sesuai dengan umat pilihan Allah. Paulus menghendaki agar mereka kuat menghadapi tantangan perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini. Kalau tantangan zaman yang saat ini begitu berat, terkadang kita terlambat untuk memahami. Tetapi Paulus ingatkan, jangan pernah kalah, jangan pernah menyerah. Terus hadapi persoalan-persoalan dengan baik, persoalan-persoalan dengan terus bersandar kepada Tuhan. Sebagai anak-anak, Paulus menghendaki agar jemaat di Tesalonika terus mampu mengembangkan dirinya di tengah tekanan dan persoalan yang begitu berat yang harus mereka hadapi. Beri anak-anak kita motivasi. Dorong anak-anak kita untuk terus berkembang. Meskipun terkadang kita merasakan angel karena kita kalah dengan mereka. Jangan pernah menyakiti hatinya yang akan menjadikan mereka tidak mempunyai semangat lagi untuk mengembangkan. Temani mereka sesuai dengan karakter usia mereka. Sebagai anak harus kita antarkan mereka untuk mengembangkan diri sebaik-baiknya. Sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan? Paulus mengatakan dalam ayat yang baru saja kita baca tadi. Sebagai orang tua, Paulus juga merasakan beban yang luar biasa. Ayat yang kedua, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebagai ibu, sebagai orang tua, Paulus pun merasakan begitu beratnya ketika harus mendampingi keluarga yang dibangunnya, yaitu jemaat di Tesalonika. Begitu beratnya menghadapi dan membawa anak-anak yang dikasihinya untuk mampu mengembangkan diri mereka. Paulus merasakan ada penderitaan yang luar biasa, ada tekanan yang begitu berat. Namun Paulus mampu mengatasi persoalan-persoalan berat yang tengah dihadapi. Bagaimana Paulus mensiasati agar tetap kuat dan bertahan, menempatkan diri sebagai orang tua, sebagai ibu dalam kehidupan bersama, dalam keluarga besar yang ada di Tesalonika. Paulus
katakan dalam ayat yang kedua, ini bukan kekuatanku sendiri. Ketika orang tua mampu mampu untuk membawa Tuhan dalam persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupannya, bersandar kepada Tuhan, maka ia akan dimampukan. Paulus murni hati. Paulus tidak mempunyai kepentingan apa-apa dalam mendidik anak-anaknya. Yang sering kita dengar Bapak Ibu, anak ki investasi lu, dididik sing apik, anak ki masa depan kita. Jika kita harus mereka manut sesuai dengan kita. Paulus tidak mempunyai pikiran seperti itu. Paulus bersandar kepada Tuhan dalam rangka mendampingi dan merawat anak-anak rohaninya dengan hati yang murni. Bukan untuk pujian, tetapi demi kemuliaan Tuhan. Jadi di sini kita menemukan tidak ada niatan sedikit pun yang bersifat pribadi untuk mendidik kehidupan anak-anak. Dia melakukan semua adalah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ayat yang keempat begitu. Dengan cara semacam ini Bapak Ibu, Paulus mampu membawa anak-anak rohaninya, yaitu jemaat yang ada di Tesalonika. Meskipun tidak pesat, tetapi mereka bertahan dalam tekanan. Meskipun tidak cepat, tetapi mereka tetap mampu bertumbuh dan berkembang menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang bertanggung jawab. Sepertinya itu pula yang harus kita lakukan dalam rangka kita membangun kehidupan keluarga kita, dalam rangka kita membangun kehidupan gereja. Sebagai anak, jangan mudah putus asa. Sebagai orang tua, mari kita bawa mereka dalam setiap doa. Dengan kesetiaan, dengan kesabaran, kita hantarkan mereka demi kemuliaan Tuhan. Kalau Paulus berhasil di Tesalonika, maka semoga kita juga berhasil di keluarga kita masing-masing, di gereja yang kita cintai. Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita bersaat teduh dan ada persembahan pujian, dipersilahkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kerinduan untuk setiap keluarga kita menjadi mezbah bagi pujian dan kemuliaan bagi Allah. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di setiap keluarga, di setiap hati kita, di setiap anak-anak kita, orang tua, keluarga, dan siapapun yang ada di keluarga kita. Satu pujian bagi Allah, keluargaku adalah surgaku.
dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu, kasih karunia yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku Seisi rumahku, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu kasih yang hidup karunia-Mu saling menyelami dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Jemaat kami mohon bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami mohon duduk kembali. Bersama-sama mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan telah Tuhan perdengarkan. Dengan segala keterbatasan kami boleh memahami bagaimana kami membangun kehidupan keluarga kami, seperti Paulus membangun jemaatnya yang ada di Tesalonika, membawa jemaatnya, anak-anaknya untuk tetap semangat bertahan di tengah begitu banyaknya tekanan, tidak mencari kepentingan diri sendiri, puji-pujian, namun menjadikan keluarganya mampu memuliakan nama Tuhan. Itu yang hendak kami lakukan di dalam kami membangun kehidupan keluarga kami, yang seminggu ini bersama-sama telah kami pergumulkan bersama. Mampukan kami untuk kami boleh membangun keluarga seperti yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak berkesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Kami mau serahkan mereka semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang karena usia dan kesehatannya tidak memungkinkan untuk beribadah bersama dengan kami. Kami mengasihi dan kami mendoakan Ibu Pratiwi Endang Suwarti, Ibu Deborah Sudewi, Ibu Supini, Ibu Bambang Sumitro, Ibu Surono Hadi Purwanto, Ibu Kusairoh Sumarno, Ibu Sumeri, Ibu Sundoyo, Ibu Eti Edrowati, Ibu Sumarni Jaswati, Ibu Adita Sugito, Ibu Sri Panganti, Bapak Sugiono, Ibu Poniem, Ibu Sri Endah, Ibu Suwartijah, Bapak Sumar, dan lain sebagainya. Berikan mereka kesabaran dan berikan mereka kekuatan. Mampukan kami untuk terus merawat dan menemani para sesepuh kami yang sudah lemah karena usia ini. Saudara-saudara kami yang terbeban karena berbagai-bagai kebutuhan yang belum tercukupkan, Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka dengan terus semangat untuk berkarya dan bekerja. Yang merasakan keraguan dalam kehidupan keluarganya, Tuhan kiranya Engkau hadiri di dalam kehidupan mereka. Berikan mereka semangat dan berikan mereka kekuatan. Kami juga berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kebersamaan kami, sehingga kami boleh membangun satu keluarga yang saling mengasihi. Kami mau serahkan pada majelis gereja, rencana program gereja, komisi badan-badan pembantu yang ada, bahkan kebutuhan gereja, semuanya kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Rinduan kami untuk membangun gereja ini menjadi tempat yang lebih indah lagi. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, republik yang kami cintai ini, di mana kami merasakan panasnya suhu politik menjelang pemilihan umum. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang bijak, sebagaimana kami adalah keluarga yang Tuhan khususkan untuk berbeda dan menjadi lebih baik dari sesama kami. Situasi kondisi dunia juga kami mohonkan berkat atas kasih Tuhan. Kiranya keprihatinan yang mendalam atas munculnya berbagai peperangan yang menimbulkan begitu banyak korban. Tuhan kasihani mereka. Dengarkan jerit anak-anak mereka, orang tua mereka,
saudara-saudara mereka yang hilang menjadi korban peperangan. Tuhan segera selesaikan persoalan-persoalan mereka, sehingga kami boleh kembali merasakan kehidupan yang damai, kehidupan yang sejahtera, sebagaimana mestinya sebagai satu umat yang harus saling menghargai. Demikian Tuhan, sebagian atas doa yang boleh kami naikkan ke hadapan-Mu, seberapa yang menjadi kebutuhan hidup kami, keluarga kami, gereja kami, namun tidak mampu kami nyatakan melalui mulut kami, Tuhan yang Engkau pasti akan berikan. Karena doa-doa ini kami naikkan ke hadapan Tuhan berlandaskan atas nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba waktu bagi kita untuk memberikan persembahan terbaik kita untuk Tuhan. Sebagai dasar persembahan akan diambil dari kitab Mazmur 136 ayat 1 yang demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan bersama-sama memujikan untuk mengaturkan persembahan dari Kidung Jemaat 63 bait 1 dan 2, Tuhan karyamu sungguh besar. Kita akan pujikan bait 1, kantong kolektor persembahan akan diedarkan dengan musik saja. Bait kedua akan kita pujikan dengan bangkit berdiri. Kidung Jemaat 63 bait 1 dan 2. Tuhan karyamu sungguh besar, ya kali semesta. Bintang dan bulan, surya terang, gunung lembah dan tinggi rendah, laut dan dalam, sungai kecil, ciptaan firman-Mu. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan bait yang kedua, Tuhan karyamu sungguh besar. Tuhan curahkan
kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan ini kami kembali menghadap tahta-Mu yang kudus untuk mengucap syukur atas segala berkat dan kasih anugerah yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang baik, saat ini kami juga bersyukur dan mengucap terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah sore hari ini, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Semua itu karena kasih anugerah dan penyertaan-Mu saja. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Supriyono Purwoko SPAK. Kiranya firman-Mu ini akan selalu menjadi rema di dalam diri kami dan menjadi pelita di dalam setiap kehidupan langkah kami. Dan Engkau selalu curahkan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami selalu menjadi pribadi yang beriman di dalam kehidupan ini, dan selalu menjalani kehidupan ini penuh dengan roh cinta kasih-Mu saja. Jadikan kami pribadi yang bertumbuh dalam kebiasaan positif, kebiasaan baik yang kita bangun di kehidupan ini dapat terus diperlakukan dan dilakukan bersama, membangun kebiasaan positif dalam keluarga dan memiliki keluarga dengan karakter Kristus. Bapa yang baik, teruntuk Bapak Pendeta Bapak Supriyono, Pendeta Bapak Supriyono Purwoko SPAK yang telah menyampaikan firman sabda-Mu, kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai beliau di dalam keluarganya dimanapun beliau berada. Pakai hamba-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu GKJ Mbululor, kiranya Engkau selalu sertai dan Engkau berkati setiap apa yang menjadi jemaat-Mu kerjakan. Berkati juga jemaat-Mu yang belum sempat hadir pada ibadah sore hari ini. Jika mereka dalam keadaan lemah, kiranya Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Bapa, saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Semoga Engkau selalu memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan yang kami berikan ini Engkau sucikan, sehingga dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu GKJ Mbululor ini, dan menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami. Berkatilah juga majelis yang mengelola persembahan ini, supaya bisa selalu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun disertai kami dalam perjalanan, sehingga kami bisa sampai ke rumah dengan selamat tanpa kurang sesuatu apapun. Berkati juga rumah ibadah yang akan kami tinggalkan, kiranya Engkau selalu berikan perlindungan, dan Bapa selalu menjauhkan dari segala mara bahaya. Ya Bapa, kami mohon ampun segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Seluruh doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan kami akan berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita untuk kita pulih menjadi berkat bagi sesama. Nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 267. Kau
ucapkan ikarmu, jalankan perintahnya. Setiap kota dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia ini dan selamanya. Ini dan selamanya. Damai di dunia dan kita lalutannya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan ikarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Dengan bangkit berdiri, mari kita tutup bulan keluarga ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluarga saudara dan melindungi keluarga saudara. Tuhan menyinari keluarga saudara dengan wajah-Nya dan memberi keluarga saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada keluarga saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Kita akhiri dengan Jemaat 64. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu,
Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Agung, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku.